Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan seri playlist tutorial aplikasi laundry berbasis website. Oke, langsung saja seperti biasa, silakan teman-teman buka examnya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya, silakan teman-teman buka browsernya. Nah, di sini nanti kita akan membuat tombol detail pada data transaksi kita. Oke, langsung saja teman-teman akses aplikasinya. Localhost/laundry/panel. Oke, di sini kita akan diarahkan ke halaman login system. Oke, silakan teman-teman login. Oke, ini adalah halaman dashboard admin dari aplikasi laundry yang sedang kita kerjakan sekarang. Untuk tampilannya, ini masih belum saya perbaiki, nanti kita akan perbaiki belakangan. Oke, sekarang kita masuk pada menu riwayat transaksi. Di menu riwayat transaksi, ini ada tombol detail. Nah, tombol detail, kalau sekarang kita klik, ini belum ada aksi apapun gitu ya. Nantinya, jika diklik tombol detail, maka akan menampilkan detail dari data transaksi gitu ya. Dan tampilannya nanti ke PDF, karena ketika diklik tombol detail, ini maunya saya akan ekspor ke PDF gitu ya. Nah, untuk mengekspor ke PDF-nya, di sini saya akan menggunakan library DOM PDF. Oke, sekarang silakan teman-teman download dulu DOM PDF-nya. Silakan teman-teman download di link berikut, atau nanti saya sertakan link downloadnya di deskripsi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke GitHub. Ini GitHub punyanya Viscous. Nah, teman-teman silakan klik di sini ya, di code, kemudian teman-teman klik download zip. Oke, silakan teman-teman tunggu proses downloadnya. Ini downloadnya sudah selesai. Kemudian silakan teman-teman buka hasil downloadannya. Oke, di sini tampilkan dalam folder. Oke. Kemudian silakan teman-teman ekstrak dulu hasil downloadannya, karena hasil downloadannya ini dalam bentuk WinRAR. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian ekstrak here. Oke, ini adalah hasil ekstrakannya. Silakan dibuka dulu. Nah, nanti di dalamnya ini ada beberapa folder dan beberapa file. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah silakan di folder libraries ini teman-teman buka, kemudian teman-teman copy filenya. Ini di copy. Kemudian silakan teman-teman ke exam, kemudian folder htdoc, kemudian kita cari folder dari project kita, yaitu folder laundry, kemudian kita masuk ke application, kemudian kita masuk ke libraries. Nah, kita pastikan di sini. Oke, langkah berikutnya adalah kita perlu mengcopy lagi file atau folder yang ada di dalam DOM PDF yang sudah kita ekstrak tadi. Oke, kita masuk lagi, kemudian di sini di bagian third party, ini kita copy folder DOM PDF-nya. Selanjutnya kita kembali lagi ke folder htdoc, kemudian ke folder laundry. Nah, kemudian masuk ke folder application, kemudian kita masuk ke third party. Nah, di sini kita pastekan folder yang sudah kita copy tadi. Oke, tunggu proses pengkopiannya. Oke, sekarang sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya. Oke, sekarang kita buka folder controllers, kemudian kita buka file transaksi.php. Berikutnya kita buka juga untuk folder models, kemudian kita buka m_transaksi.php. Kemudian kita buka juga untuk folder transaksi, kemudian file riwayat transaksi. Oke, seperti ini.
Kemudian sekarang di file riwayat transaksi, teman-teman scroll ke bawah. Di bagian bawah ini ada tombol detail, di mana sekarang tombol detailnya ini masih belum punya aksi apapun gitu ya. Kemudian sekarang di href ini kita tuliskan PHP, kemudian kita tulis base URL, kita arahkan ke controller transaksi, kemudian ke function detail. Jangan lupa teman-teman sertakan juga untuk kode transaksinya, yaitu variable row, kemudian kode transaksi. Kemudian pada bagian detail yang bawah, yang bagian else, kita tambahkan juga kode yang sama. Bisa teman-teman copy dari sini. Oke, sekarang kita pastikan di detail yang di bagian else. Oke, di sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Kalau sekarang kita klik tombol detail, maka di sini akan terjadi error. Errornya adalah pick not found. Artinya halaman ini tidak ditemukan karena kita belum membuat function detail di dalam controller transaksi. Jadi kita belum punya function yang namanya detail ini di dalam controller transaksi. Oke, sekarang teman-teman kembali ke codingannya. Oke, selanjutnya di controller transaksi ini kita buat function baru yang namanya detail. Oke, kita tulis public function detail, kemudian kita tangkap kiriman kode transaksi ini ke dalam parameter di sini. Oke, kita tulis variable kode transaksi. Untuk menambahkan parameternya, silakan teman-teman bebas, boleh menuliskan apa aja gitu ya, tidak harus kode transaksi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita perlu mengeload library-nya. Jadi kita tulis load library. Kemudian di sini kita tuliskan nama library-nya. Kalau teman-teman masih ingat, di sini ada file yang namanya dom.pdf_gen.php. Nah, di sini teman-teman bisa menulis dom.pdf di bagian library ini ya. dom.pdf_gen seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah di sini kita akan membuat variable is variable, kemudian kita isi dengan transaksi ya, atau bebas lah teman-teman mau menuliskan apa. Transaksi, kemudian kita arahkan ke m_transaksi, kemudian ke function detail. Oke, ke function detail, kemudian kita kopikan parameter yang di sini. Kemudian di bawahnya kita tulis .view, kemudian kita tuliskan folder backend, kemudian kita tulis folder transaksi, kemudian kita tulis detail, ini nama filenya, kemudian kita ganti variabel data ini dengan variabel isi. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya, di sini ada error. Jadi errornya adalah function detail ini di dalam file m_transaksi itu tidak dikenali atau tidak ditemukan. Makanya terjadi error. Kenapa? Karena kita memang belum membuat function detail di dalam model transaksi. Oke, sekarang teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita pindah ke file m_transaksi. Nah, di sini kita akan membuat function baru dengan nama detail. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tulis parameternya yaitu kode transaksi. Kemudian di sini kita tuliskan query yang pertama yaitu dbSelect semua. Kemudian kita tulis dbFrom transaksi, kemudian kita joinkan ke tabel yang pertama yaitu tabel konsumen. Kita tulis di sini konsumen. Kemudian transaksi kode konsumen sama dengan konsumen
kode konsumen. Oke, yang berikutnya adalah kita akan menjoinkan ke tabel paket. Jadi teman-teman bisa tulis db join paket transaksi.kode paket sama dengan paket.kode paket. Oke, seperti ini. Kemudian kita tulis berikutnya adalah dbware kode transaksi. Kita ganti value ini dengan parameter yang di sini. Oke, kita pastikan di sini. Yang terakhir adalah kita buat return dbget. Kemudian kita lakukan row array seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita kembali ke sini. Sekarang kita fordam untuk variabel ini, variabel transaksi. Oke, kita save, kemudian kita kembali ke aplikasinya. Oke, kita back dulu, kemudian kita refresh. Sekarang kita akan mengklik tombol detail pada transaksi nomor 1. Oke, kita klik. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini sudah ada data dalam bentuk array yang sudah dikembalikan atau pengambilan datanya sudah berhasil. Nah, di sini ya, di sini sudah berhasil, tapi di sini di bawahnya ada pesan error, yaitu unable to load the request file detail.php yang ada di dalam folder transaksi yang ada di dalam folder backend. Kenapa ini error? Error ini terjadi karena kita belum membuat file detail.php yang ada di dalam folder transaksi yang ada di dalam folder backend. Makanya error seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Fordamnya ini kita hapus. Kemudian kita ke sidebar sebelah kiri. Di folder transaksi ini kita membuat file baru yang namanya adalah kita save dulu, kemudian kita beri namanya adalah detail.php. Oke, seperti ini. Sekarang silakan teman-teman tulis sembarang seperti ini, kemudian di save. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasinya. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang di sini sudah menampilkan apapun yang kita ketikkan di dalam file detail yang ada di dalam folder transaksi. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya kita lagi. Oke, sekarang di controller transaksi, kita tuliskan di bawahnya di sini. Yang pertama yaitu variable paper size, variable paper underscore size. Nah, ini sama dengan kita atur untuk ukuran kertasnya. Misalkan teman-teman mau ukuran kertasnya A4 atau A5 gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan ukuran kertasnya adalah A5. Kemudian variable orientation. Variable orientation ini digunakan untuk mengatur posisi kertasnya, yaitu mau portrait atau landscape seperti itu ya. Nah, di sini saya menggunakan landscape. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman mau menggunakan portrait juga nggak apa-apa. Ini contohnya saya menggunakan landscape. Oke, kemudian di bawahnya kita tulis variable HTML sama dengan this output get output seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tulis this DOM PDF, kemudian set paper. Kemudian di sini kita masukkan variabel paper size yang ini ya, kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan juga untuk yang variabel orientation. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi this DOM PDF, kemudian load HTML. Kemudian kita tulis variabel HTML-nya di sini. Kemudian kita tulis lagi this DOM PDF,
kemudian render. Oke, seperti ini. Kemudian kita tulis lagi this .pdf, kemudian kita tulis stream. Nah, di sini kita tulis nama dari file ketika kita ekspor atau kita download filenya, yaitu detail transaksi. Kemudian di sini kita tulis array, kita tulis attachment, oke, seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita refresh aplikasinya. Oke, di sini ada error. Error ini adalah karena kita belum menuliskan apapun di dalam file detail.php-nya. Oke, silakan kembali ke codingannya. Kita masuk ke file detail.php. Nah, di sini kita perlu membuat struktur HTML-nya terlebih dahulu. Kita tulis HTML seperti ini. Kemudian di dalamnya itu ada head. Kemudian di dalamnya ada title. Title ini kita isi dengan detail transaksi. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada body. Oke, kita buat seperti ini dulu. Di dalam body kita tulis sembarang seperti ini ya. Sekarang kita save, kemudian kita kembali ke aplikasinya. Sekarang kita refresh. Oke, di sini sudah berhasil tampil apapun yang kita ketikkan di dalam file detail.php, tapi bedanya sekarang itu sudah dalam bentuk PDF. Jadi kalau teman-teman download, maka nanti hasil downloadannya ini sudah dalam bentuk file PDF. Oke, sekarang kita akan memperbaiki tampilan untuk generate PDF-nya ini, atau tampilan dari detail transaksi di generate PDF-nya. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Yang pertama, sekarang kita buat tabel terlebih dahulu. Kita tulis text table, kemudian di dalamnya kita buat tr, kemudian di dalamnya buat td. Nah, yang pertama kita buat di sini untuk td ini dengan ukuran H3. Kemudian kita tulis laundry online misalkan. Oke, kita save, kemudian kita cek dulu di hasilnya. Kita cek. Nah, di sini ada tulisannya sudah seperti ini ya. Oke, selanjutnya di bawahnya kita buat td baru lagi dengan ukuran H3. Kemudian di sini kita tulis invoice gitu ya. Contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini supaya ada jarak antara laundry online dengan text invoice, maka kita perlu menambahkan width pada td ini. Kita tulis width, misalkan 400. Seperti ini, kita save, kemudian kita refresh. Oke ya, sekarang sudah ada jarak seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat tr baru atau baris baru, kemudian kita buat td lagi yang isinya adalah alamat, misalkan alamat, kemudian ini alamatnya kita tulis manual apa gitu ya. Kemudian kita buat tr lagi, atau teman-teman bisa copy dari ini, kemudian kita isi misalkan nomor telepon dari laundry ini, dari laundry online ini misalkan. Kita tulis di sini telepon atau tel, kita isi nomornya dengan sekian-sekian gitu ya. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, di sini sudah ada keterangan seperti ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman bisa modif sendiri. Misalkan di sini mau ditambahkan email. Nah, nanti di sini bisa
misalkan @gmail.com atau apa gitu ya. Oke, kita coba save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa atur untuk model font, terus pewarnaan, terus ukuran font itu kita bisa atur. Nah, kita bisa menambahkan CSS di sini. Jadi teman-teman bisa tambahkan style. Kemudian misalkan kita mau mentarget, misalkan ini kita kasih. Oke, misalkan untuk yang TD ini kita kasih ukuran fontnya, misalkan font size kita kasih 12 pixel. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save. Nah, maka di sini ya, di sini ukurannya sudah lebih kecil. Kemudian misalkan untuk yang H3 kita target, untuk yang H3 ini kita kasih font size-nya misalkan 16 pixel. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Oke, ya, seperti ini. Oke, misalkan teman-teman tidak cocok dengan fontnya, teman-teman bisa mengganti font ini dengan font yang teman-teman inginkan. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Kita tambahkan font family pada TD ini. Kita tuliskan font family, kemudian kita tuliskan nama font yang ingin kita gunakan. Misalkan di sini contohnya sans serif seperti ini ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, kalau teman-teman perhatikan sekarang, ini untuk fontnya sudah ganti menjadi font sans serif. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis horizontal seperti contoh yang sudah saya buat sebelumnya. Teman-teman kembali ke codingannya, kemudian kita tambahkan HR setelah slash table ini. Oke, silakan teman-teman tulis HR, kemudian di save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Nah, di sini ada garis seperti ini, tapi kalau teman-teman perhatikan, untuk garisnya ini tidak sama dengan garis yang ada di contoh ini. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya, kemudian kita ke bagian CSS ini. Nah, di sini kita tulis HR, kemudian di sini kita tuliskan border, kita tuliskan 0, kemudian di bawahnya kita tulis border top misalkan 2 px, kemudian solid, kemudian kita kasih warna dari garisnya apa gitu ya. Misalkan kita mau tulis warnanya adalah light blue seperti ini, kemudian kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Ya, di sini untuk warna garisnya sudah menjadi light blue. Kalau misalkan teman-teman mau mengganti warnanya, bisa juga silakan teman-teman pilih warna sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan. Untuk memberi warna ini kita bisa menggunakan web yang namanya color picker. Jadi kita bisa memilih warna di sini ya. Jadi kita geser-geser ini, misalkan kita mau pilih warna yang ini. Kemudian kita arahkan kursornya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalkan kita mau pakai warna yang ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy yang di bagian ini untuk mengcopy kode hexadesimalnya ini. Jadi bisa dengan cara seperti ini, kemudian di copy, atau juga teman-teman bisa klik tombol copy di sini. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita, kemudian kita ganti untuk line blue ini dengan kode yang sudah kita copy tadi. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Di sini untuk warna garisnya sudah berubah sesuai dengan warna yang kita pilih dari color picker ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat informasi customer seperti ini. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Kemudian di bawah HR ini kita buat tabel lagi. Kemudian di dalam tabel kita buat TR, kemudian kita buat TD. Oke, di sini kita tuliskan konsumen seperti ini ya. Kemudian kita save dulu. Sekarang kita kembali ke aplikasinya.
Oke, misalkan untuk teksnya ini kurang ke bawah, silakan teman-teman kembali ke codingannya, kemudian kita tambahkan BR setelah HR ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi di aplikasinya. Ya, sekarang sudah pindah ke bawah. Kemudian kita akan membuat seperti ini ya. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di sini kita buat ID. Kemudian untuk nama konsumen ini kita akan mengambil datanya dari database. Oke, silakan teman-teman kembali ke controller transaksi. Di sini kita sudah buat variabel transaksi. Kita akan gunakan ini untuk menampilkan datanya. Oke, silakan teman-teman kembali ke file detail. Nah, di sini kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita tuliskan transaksi, variabel transaksi. Kemudian kita tuliskan di sini yaitu nama konsumen. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Kalau misalkan ini jaraknya kurang jauh ya, teman-teman bisa gunakan di sini kita kasih width-nya adalah 80 seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, di sini sudah ada jarak. Kemudian kalau kita perhatikan di contohnya, di sini ada kode transaksi. Oke, selanjutnya kita kembali ke codingannya. Di sini kita tambahkan TD, kemudian kode transaksi. Oke, seperti ini ya, kode transaksi. Kemudian di bawahnya kita buat TD lagi. Kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita tuliskan variabel transaksi. Kemudian kita panggil nama kolomnya yaitu kode transaksi. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman bisa mengatur jaraknya ini untuk lebih ke kanan gitu ya, supaya ada jarak. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan width, kemudian misalkan kita tambahkan 300 seperti ini. Oke, sekarang kita coba, kita refresh aplikasinya. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau terlalu ke kanan, teman-teman bisa kurangi width-nya di sini. Misalkan 250 seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, sekarang kita membuat jarak di sini ya, biar tidak terlalu dempet dengan ini. Oke, kita bisa kembali ke codingannya. Kita tambahkan di sini width seperti ini, kemudian kita atur misalkan 80. Kita samakan dengan jarak yang di sini. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat informasi dari alamat customer-nya. Oke, kita copy aja dari TR ini, kita copy, kemudian kita ganti untuk konsumen ini dengan ini. Jadi untuk konsumennya ini kita boleh hapus, kemudian kita ganti nama konsumen ini dengan alamat konsumen. Oke, langkah berikutnya adalah di sini ada tanggal masuk, kemudian kode transaksi ini kita ganti dengan tanggal masuk, kemudian untuk tag PHP-nya ini kita ganti kode transaksi dengan TGL masuk. TGL masuk ini ada TGL masuk ini, kalau teman-teman masih ingat, adalah nama kolom di tabel transaksi. Oke, nanti teman-teman cek sendiri ya. Kalau misalkan error, silakan teman-teman cek lagi untuk penamaan kolom TGL masuknya ini di tabel transaksinya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat untuk nomor telepon dan TGL ambil. Ini TGL ambil ya, bukan TGL masuk. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya lagi. Kita copy lagi TR ini, kemudian kita pastikan di bawahnya. Oke, yang selanjutnya adalah ini adalah nomor telepon. Oke,
Sekarang kita cek ke tabel transaksi. Oke, kita seperti ini, kemudian kita cek di tabel transaksi. Oke, kita masuk ke database laundry. Oke, kita masuk ke tabel konsumen. Nah, di sini adalah nama kolomnya adalah no_tel. Oke, kita kasih di sini nomor _tel. Kemudian untuk tanggal ambilnya kita ganti menjadi di sini TGL ambil seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah kondisi, misalnya TGL ambilnya ini belum diambil, kita kasih tanda dash atau minus di sini. Jadi tidak tampil 00 seperti ini. Atau kita bisa kasih keterangan belum diambil atau apa gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Nah, di sini kita buat tag PHP. Kemudian kita tulis if. Oke, if variabel transaksi TGL ambil tidak sama dengan 0 gitu ya, maka kita tutup dulu untuk PHP-nya. Kemudian kita pindahkan script ini ke dalam sini seperti itu. Kemudian else, selain itu maka yang dilakukan adalah kita copy aja dari sini, kita tutup dulu untuk PHP-nya. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, else kalau else itu apa yang akan kita lakukan gitu ya. Maka di sini saya kasih keterangan belum diambil seperti itu. Ya, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Maka di sini keterangannya adalah belum diambil seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menambahkan style juga di sini. Misalkan style, kemudian kita kasih colornya yaitu red, gitu ya. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oh sorry, untuk yang dikasih warna red yaitu pada TD belum diambil ini. Oke, kita pindahkan untuk stylenya ini. Kemudian kita pastikan di TD yang di sini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya, maka di sini ada keterangan TGL ambil yaitu belum, atau kita ganti menjadi tanda dash gitu aja ya, tanda minus. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Ini artinya untuk laundryannya masih belum diambil oleh si konsumen atau si customer. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat rincian transaksi seperti ini. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di sini kita buat tabel baru. Kemudian di dalamnya kita buat TR, kemudian di dalamnya kita buat TH. TH yang pertama yaitu adalah paket laundry, kemudian berat, harga, subtotal. Oke, yang pertama adalah paket laundry. Kemudian untuk TH yang kedua, kemudian untuk TH yang kedua yaitu berat, satuannya adalah kilogram. Kemudian berikutnya adalah kita buat TH, kemudian kita isi dengan harga. Kemudian TH yang terakhir yaitu subtotal. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, seperti ini ya. Kemudian di tabel ini kita bisa kasih border, misalkan 1. Kemudian kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Maka tampilannya seperti ini. Sekarang kita atur untuk lebar tabelnya. Nah, di sini kita tambahkan width, yaitu misalkan 500 seperti ini. Kemudian kita save, sekarang kita refresh lagi aplikasinya. Maka hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan
tabel ini terlalu dempet ke informasi customer, teman-teman bisa tambahkan di sini BR, kita save, kemudian kita refresh. Kalau masih belum ada jarak, kita tambahkan BR lagi. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Maka di sini sudah ada jarak, tapi sekarang masalahnya untuk bordernya ini kurang bagus ya. Nah, di sini kita bisa hapus bordernya. Sekarang kita gunakan CSS untuk memperbaiki tampilan tabel ini. Nah, di sini kita tambahkan kelas, kemudian kita tulis nama kelasnya misalkan tabel seperti ini. Untuk penamaan kelas ini bebas, terserah teman-teman ya. Nah, kemudian di bagian CSS ini kita tambahkan kelas yang namanya tabel yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian kita kasih di sini border, kemudian misalkan 1px solid, kemudian kita kasih warnanya adalah black atau hitam. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan border collapse. Kemudian kita tambahkan collapse seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian jika bordernya kurang tebal, teman-teman bisa ganti satu ini dengan 2 pixel seperti itu. Kemudian teman-teman save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa atur untuk TH-nya ini, fontnya menjadi sans serif. Oke, kemudian di sini kita tuliskan TH, kemudian kita ganti font family. Font family-nya adalah sans serif. Kemudian kita atur juga untuk font size-nya. Font size kita atur menjadi 12 pixel. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita kembali ke bawah. Kemudian di sini kita buat TR. Kemudian kita buat TD. Kemudian kita tuliskan tag PHP. Kita tuliskan tag PHP sama dengan variabel transaksi. Kemudian kita tulis nama kolomnya yaitu nama paket. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat untuk TD berikutnya. Kemudian kita tulis tag PHP. Kemudian kita tuliskan variabel transaksi. Kemudian kita tulis berat seperti ini. Kemudian kita copy aja dari sini. Kita paste. Kemudian yang berikutnya adalah harga. Dan yang terakhir adalah ganti berat ini dengan grand total. Oke, untuk harga ini bukan harga tapi harga berat seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini ada kesalahan. Ini bukan harga berat tapi adalah harga paket. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Maka tampilannya sudah seperti ini. Nah, untuk memperbaiki tampilan tabel ini, kita menambahkan kelas untuk masing-masing TH dan TD-nya. Kita tambahkan dulu untuk TH-nya kelas, yaitu kelas tabel. Kemudian kita tambahkan untuk TD-nya juga, yaitu kelas seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke ya, maka tampilannya sudah seperti ini. Kalau border tabelnya terlalu tebal, teman-teman bisa ganti lagi di CSS-nya. Kita ganti menjadi 1 pixel. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sudah seperti ini. Berikutnya kita akan membuat di sini
total yaitu 40.000. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Kemudian kita buat TR. Ini copy aja. Kemudian kita butuh 2 TD. Yang pertama, kita ini ganti untuk dengan grand total. Kemudian di sini kita ganti menjadi grand total. Oke, seperti ini. Sekarang di sini kita tambahkan call span untuk menggabung kolomnya. Call span-nya sama dengan 2. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sorry, ini call span-nya adalah 3. Oke, kita ganti call span 2 ini ke 3 seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Kemudian untuk yang kita atur untuk grand total ini, posisi tag-nya ada di sebelah kanan di sini. Oke, kita tambahkan di sini style, kemudian kita kasih propertinya tag align, kemudian kita isi dengan rect seperti ini. Kemudian sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ini sudah pindah ke sebelah kanan. Kemudian kita jadikan tebal untuk grand total dan harga dari grand totalnya. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan font weight. Oke, kemudian kita isi dengan bold. Kemudian untuk bagian ini kita tambahkan juga style. Kemudian kita isi propertinya font weight. Kemudian kita isi juga dengan bold seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita refresh aplikasinya. Oke, sudah seperti ini. Mungkin kita atur untuk font size-nya. Font size-nya kita jadikan 14 pixel gitu ya. Kemudian yang di sini kita juga atur size-nya. Font size-nya 14 pixel. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan RP atau format rupiah pada masing-masing harganya. Oke, yang pertama kita ke sini, kemudian di sini kita tuliskan RP seperti ini, kemudian kita tuliskan number format, kemudian kita pindahkan ini ke dalam kurung sini, kemudian kita tuliskan 0, kemudian titik. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga untuk grand totalnya. Kita tuliskan RP. Kemudian di sini kita tulis number format. Kemudian ini kita pindah ke dalam sini. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Kemudian yang terakhir kita beri juga untuk yang grand total. Kita tuliskan RP. Kemudian kita tulis number format. Kita pindahkan juga ini ke dalam kurung sini. Kemudian kita tambahkan kita tambahkan seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, maka tampilannya sudah menjadi seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat catatan ini. Silakan teman-teman buat sendiri ya untuk catatannya biar videonya tidak terlalu panjang. Sekalian untuk latihan lah buat teman-teman untuk membuat keterangan seperti ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk video pertemuan kali ini. Apabila teman-teman mengalami error atau trouble, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.